Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunyadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya hormati, bahwasannya Ba'alwi atau sekelompok para habaib yang berdatangan dari Yaman itu tentunya sangat meresahkan ya. Ceramah-ceramah provokatif sampai sekarang itu sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bangsa kita adalah bangsa yang toleran sejak dahulu, sejak masa kerajaan Majapahit itu penasehat-penasehat dari kalangan Islam, penasehat dari Buddha, baur-bebaur bersatu dalam rangka mewujudkan nilai-nilai toleransi pada masa itu. Sekian sejarah yang bagus itu dirusak dan dicabik-cabik oleh sekelompok orang pendatang imigran Yaman, yakni Rizik Syihab beserta teman-temannya, yang sementara ini yang sampai sekarang membuat resah, menyesatkan umat dengan berbagai klaim mereka terhadap tokoh-tokoh bangsa. Yaitu diantara lain tokoh-tokoh bangsa diba'alwikan, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Padahal secara sejarah kedatangan Ba'alwi dengan Pangeran Diponegoro yang sudah ada sejak zaman dulu itu sangat jauh. Pangeran Diponegoro itu cucu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Berarti putra Sri Sultan Hamengkubuwono III. Raja Jawa, Raja Mataram asli Nusantara. Diklaim sebagai Ba'alwi yang baru datang sekitar tahun 1832. Itu pun didatangkan oleh Belanda menjadi alat untuk menjajah bangsa Indonesia sampai sekarang. Jadi saudara, bahwa Ba'alwi ini adalah produk yang gagal pada masa kolonial Belanda. Kenapa saya katakan begitu? Ya nyatanya Belanda mendatangkan Ba'alwi untuk menggembosi daripada perjuangan rakyat Indonesia, perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa dalam memerdekakan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Contohnya apa? Utsman bin Yahya, leluhur mereka, datuk-datuk mereka, memberikan fatwa sesat. Katanya haram melawan penjajah. Menggembosi itu namanya. Menggembosi itu. Itu bagaimana besok ya? Diazabnya. Astagfirullahaladzim. Saudara sebangsa setanah air, hingga sampai sekarang, Ba'alwi ini menjadi keresahan benalu bagi bangsa dan negara ini. Bahkan dalam keagamaan pun menjadi satu benalu yang harus diselesaikan. Kalau tidak, bangsa kita akan terus seperti ini. Jangan sampai kita terhilangkan dari sejarah yang benar. Fakta-fakta sejarah harus disampaikan dengan benar. Jangan ada yang membelokkan sejarah, termasuk kaum Ba'alwi ini. Kita semua rakyat Indonesia harus mengutuk keras adanya pembelokan sejarah, bahkan pemalsuan makam ini. Saudara sebangsa setanah air, dampaknya pasti sangat hebat. Dampaknya ke seluruh elemen kehidupan bangsa ketika sejarah dibelokkan. Ini perlu kita ketahui sebagai satu kewaspadaan, terutama dalam beragama, juga dalam kita berbangsa. Beragama, pemikiran-pemikiran sesat dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari habaib ini harus kita sikapi dengan kritis, bahkan harus kita stop, bahkan harus kita lawan, karena ini adalah satu amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran datang pada ajaran habaib itu, katanya kakek-kakeknya Fakih Muqaddam bisa Isra Mi'raj 70 kali. Dibayangkan, so, Nabi Muhammad yang mulianya kayak gitu. Nabi Muhammad yang begitu dicintai, begitu dihormati,
begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Mi'raj 1 kali. Ini ada Habib ngoceh katanya datuknya Mi'raj 70 kali. Gendeng atau tidak itu? Kemuliaan Rasulullah dicapik-capik begini, disesatkan sedemikian rupa. Ini adalah suatu penyesatan yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi segenap bangsa dan negara. Jadi komplotan Pak Alwi ini adalah menjadi benalu bagi bangsa. Kita cap sebagai benalu bagi bangsa dan kita teriakkan di dalam dada, teriakkan dimanapun bahwa benalu ini harus dihapuskan sekarang juga. Karena sudah kebablasan, sudah melampaui batas. Bayangkan Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid, kali itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dicap buta mata buta hati. Padahal ketika zaman Soeharto, pemerintahan Soeharto, Gus Dur lah yang mengusulkan kepada lembaga terkait untuk imigran Yaman dipermudah dalam perizinan kependudukan di Indonesia. Coba jasa Gus Dur. Seiring perjalanannya waktu, Gus Dur dihina begitu keji, begitu sadis. Coba dikatakan katanya buta mata buta hati. Astagfirullahaladzim. Dan kepada teruntuk ustadz-ustadz, kiai-kiai seperti Gus Miftah, Gus Najih, ini apakah tidak melihat bahwasanya ajaran Rasulullah dicapik-capik begitu, ya, diobrak-abrik, diobok-obok sedemikian rupa, mereka diam, ya. Itu tanggung jawabnya di akhirat bagaimana itu? Santrinya banyak, pengikutnya banyak, Gus Miftah. Tetapi ketika melihat kemungkaran yang berasal dari Ba'alawi ini, didiamkan, seolah-olah tidak tahu. Maksudnya apa ini? Kemungkaran-kemungkaran yang nyata yang diutarakan oleh Ba'alawi ini, seperti Nabi Isra, seperti datuknya Fakihil Muqaddam, Isra 70 kali, itu penghinaan itu terhadap Rasulullah. Kemudian katanya datuk-datuknya bisa memunculkan emas dari langit. Ini khurafat dan juga penghinaan terhadap Rasulullah. Apakah kita harus diam? Gus-gus itu apakah diam atau tidak tahu atau tidak mengerti atau lupa atau pura-pura tidak tahu? Silakan dinilai sendiri. Gus Miftah, Gus Najih harusnya lantang dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dan terkhusus An-Nahdiyah. Ini persoalan tidak sepele, persoalan mencangkut harkat martabat kehormatan ajaran Rasulullah. Ketika dicapak-capik oleh para kabaib gitu, para imigran Yaman, itu suatu kerusakan yang parah dalam khasanah Islam, dalam dakwah Islam. Jadi saudara sebangsa setanah air, bahwasanya ketanggung-jawaban para ulama ketika melihat situasi seperti ini nantinya akan disaksikan oleh kita semua, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang dicap ulama seperti Gus Miftah itu diam terkait kemungkaran ini. Coba kita bayangkan, mereka diam loh, tidak berkomentar apapun, bahkan malah membela mereka. Apa ini maksudnya? Ini Ba'alwi ini memang sudah menjadi suatu kerusakan yang sangat parah, suatu musibah bagi bangsa Indonesia. Negara yang sudah damai, yang sudah terbangun toleransinya, dicapik-capik sedemikian rupa, dirusak sedemikian rupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.